Baik, di sini yang pertama ada hakikat perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan fisik dan psikologis yang berlangsung terus-menerus dari lahir hingga akhir hayat. Bukan sekedar bertambah besar atau pintar, tetapi bergerak menuju kematangan dan kedewasaan. Menurut Werner, perkembangan berjalan dari sederhana menuju ke kompleks, sedangkan Yusuf menekankan bahwa perkembangan ini bersifat progresif dan berkesinambungan, yang artinya kita selalu berkembang setiap hari. Lalu selanjutnya ada 3 konsepsi utama tentang perkembangan. Yang pertama ada asosiasi dan neo-asosiasi. Menurut John Locke, bayi lahir seperti tabula rasa atau kertas putih. Semua perilaku terbentuk dari pengalaman dan latihan terus-menerus seperti dijelaskan oleh Thorndike, Watson, dan Pavlov. Lalu yang kedua ada Gestalt dan neo-Gestalt. Teori ini menekankan bahwa perkembangan dilihat sebagai keseluruhan yang utuh, bukan bagian-bagian kecil. Werner dan Kurt Lewin menggambarkan manusia tumbuh melalui lapisan pengalaman yang semakin kompleks seiring usia. Lalu yang ketiga, sosiologisme. Menurut Mark Baldwin, anak lahir seperti makhluk asosial, lalu belajar menjadi bagian dari masyarakat lewat imitasi dan interaksi sosial. Dengan kata lain, manusia berkembang karena belajar dari orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ditegaskan oleh kajian mutakhir pertumbuhan yaitu sebagai penambahan ukuran fisik yang dapat dilihat dan diukur secara nyata. Faizah tahun 2020. Dan perkembangan adalah sebuah proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus atau progresif, terstruktur atau sistematis dan menyeluruh atau berkesinambungan sejak awal lahir hingga akhir hayat yang membuat seseorang semakin dewasa dalam berperilaku, berpikir, dan berinteraksi. Faizah tahun 2020, Yusuf tahun 2019, Sugandi tahun 2018, Danim tahun 2017, dan Rahmat tahun 2011. Jadi, perbedaan di antaranya yakni pertumbuhan itu ialah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, bisa diukur seperti tinggi dan berat badan, sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan dan emosi yang bersifat kualitatif, seperti kematangan seseorang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan. Yang pertama adalah aspek fisik. Perkembangan fisik manusia terjadi dari masa pralahir dan terus berlangsung sampai setelah lahir. Adapun perkembangan dan pertumbuhan manusia setelah lahir dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga manula. Pertumbuhan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku anak. Pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Lalu yang kedua ada aspek intelijensi. Intelijensi atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Tingkat intelijensi setiap manusia berbeda-beda, dan untuk mengetahuinya diperlukan tes yang dinamakan tes intelijensi atau tes IQ. Perkembangan intelijensi anak dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di kelas 1, anak dikenalkan dari hal basic seperti belajar dari apa yang didengar dan terus disesuaikan hingga kelas 6, anak sudah bisa berpikir logis dalam menghadapi suatu situasi. Lalu yang ketiga ada aspek bahasa. Perkembangan bahasa pada anak adalah proses berkesinambungan yang dimulai sejak lahir, bergerak dari tahap pralinguistik, dimulai dari 0 sampai 12 bulan, di mana anak berkomunikasi melalui tangisan, tawa, dan mengoceh. Lalu menuju tahap linguistik di usia 1 tahun ke atas yang ditandai dengan munculnya kata pertama, kemudian berlanjut menjadi kalimat 2 kata. Hingga akhirnya menguasai tata bahasa dan memiliki kosakata yang luas pada usia prasekolah, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, bertanya, dan bercerita secara sosial dan kompleks. Lalu yang selanjutnya ada aspek bakat. Dalam KBBI, salah satu arti bakat adalah dasar, kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat berkembang dengan cepat jika ada fasilitas yang dapat mengembangkannya, misalnya melalui latihan atau sarana pendukung lainnya. Dalam beberapa kasus, ada banyak anak yang berbakat, tetapi sayang sekali bakatnya tidak berkembang karena kurang didukung dengan fasilitas yang memadai. Yang selanjutnya adalah aspek emosi. Dalam KBBI, emosi diartikan dengan 3 arti, yaitu 1, ucapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Yang kedua, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis, seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian, yang bersifat subjektif. Lalu yang ketiga, marah. Perkembangan emosi pada berbagai tahap usia. Pada anak usia dini, emosi berkembang dari ekspresi dasar seperti senang, marah, takut. Pada masa remaja, emosi menjadi lebih intens dan kompleks, diiringi dengan perubahan fisik dan sosial. Pada masa dewasa, emosi meliputi beberapa fase penting seperti pencarian keintiman dan kematangan emosi, pengembangan empati, dan stabilitas emosi.
Selanjutnya, aspek perkembangan sosial yang berkaitan dengan kemampuan anak berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perkembangan sosial terjadi saat anak belajar memahami norma, nilai, dan tradisi, serta belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk kemampuan sosial anak. Kemudian, ada aspek moral yang berkaitan dengan kemampuan anak membedakan benar dan salah, serta memahami aturan hidup sehari-hari. Pada masa bayi, moral memang belum terlihat, namun seiring tumbuh kembangnya, anak mulai mengenal aturan sederhana tentang boleh dan tidak boleh, karena anak belajar dari contoh nyata, bukan hanya dari nasihat saja, sehingga orang dewasa harus menjadi teladan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu never ending. Perkembangan berlangsung terus dari kandungan hingga tua, dan setiap tahap usia memiliki tugas perkembangan yang saling berhubungan. Kedua, saling mempengaruhi. Contohnya, perkembangan fisik yang baik biasanya diikuti perkembangan emosi dan kognitif yang positif. Ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Anak itu belajar melalui proses, contohnya dari mengoceh hingga mampu berbicara lancar. Keempat, tempo yang berlainan. Contohnya, ada yang cepat dalam bahasa tapi lambat dalam sosial, dan itu hal wajar. Kelima, tiap fase memiliki ciri khas. Misalnya, anak usia dini lebih aktif dan penuh rasa ingin tahu. Keenam, setiap individu yang normal akan melewati tahapan perkembangan mulai dari anak-anak, dewasa, hingga tua dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Selanjutnya, tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan individu. Secara umum, ada 3 faktor utama yang saling berhubungan, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Yang pertama, faktor genetik, yaitu sifat bawaan yang diturunkan dari orang tua, baik secara fisik maupun psikis. Misalnya, bentuk tubuh, warna kulit, atau bahkan sifat seperti pendiam dan pemarah. Itu bisa berasal dari gen orang tua. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Ini mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Misalnya, anak yang tumbuh di keluarga yang menjunjung tinggi nilai dan adab, biasanya akan berkembang jadi pribadi yang sopan dan berakhlak baik. Begitu juga kalau di sekolah, lingkungan yang disiplin dan positif bisa membantu perkembangan anak secara optimal. Nah, yang terakhir adalah interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Jadi, keduanya ini saling mempengaruhi. Gen memberikan potensi, dan lingkunganlah yang menentukan bagaimana potensi itu berkembang. Contohnya, seseorang mungkin mempunyai bakat musik sejak lahir, tapi kalau lingkungannya mendukung, misalnya sering latihan dan mendapat dukungan dari orang tua, bakat itu akan tersalurkan dan berkembang secara maksimal. Jadi, bisa disimpulkan, perkembangan seseorang terbentuk dari perpaduan antara faktor bawaan atau genetik dan pengaruh lingkungan tempat dia tinggal.